Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khairatul Ma'alimah dengan NIM 233230096. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi strategis pendidikan yang meliputi definisi, tujuan, dan juga manfaat. Nah, dalam konteks evaluasi strategis ini, kita perlu memahami evaluasi strategis, hakikat evaluasi, analisis sumber daya dan tindakan dalam evaluasi, juga manfaat evaluasi dalam pendidikan strategis. Sekarang mari kita pahami mengenai evaluasi strategis. Evaluasi strategis berarti proses sistematis, penilaian yang terarah, dan juga fokus pada tujuan. Contohnya seperti kinerja guru melalui observasi dan juga rubrik. Nah, kemudian ada survei, di mana survei tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka oleh siswa maupun guru itu sendiri. Untuk selanjutnya mengenai tujuan evaluasi strategis. Yang pertama, pengambilan keputusan, yang dimana dengan itu dapat membantu para pemimpin atau pengelola dalam mengambil dan membuat keputusan yang berbasis data untuk mengarahkan strategi ke arah yang lebih efektif. Nah, dengan begitu pengambilan keputusan tidak salah lagi. Nah, yang kedua, peningkatan kinerja, yang dimana dengan ini kita dapat mengidentifikasi tantangan atau hambatan strategi sehingga memungkinkan perbaikan untuk memberikan hasil yang lebih baik. Nah, di sini kita dituntut untuk lebih proaktif. Kita harus mencegah sebelum semuanya terjadi, seperti itu. Nah, yang ketiga, pemanfaatan sumber daya. Ini memastikan bahwa sumber daya organisasi dialokasikan secara tepat untuk mencapai tujuan yang optimal. Artinya, sumber daya itu harus dialokasikan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, dengan begitu, kinerja dapat dilakukan secara optimal. Nah, itu tadi mengenai tujuan evaluasi strategi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat evaluasi strategis. Yang pertama, identifikasi kekuatan, yang dimana dengan adanya identifikasi kekuatan ini, kita dapat mengungkap sisi-sisi positif dan strategi yang telah berhasil diterapkan. Nah, jika sudah, maka dapat dipertahankan secara konsisten dan berkala. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengawasan kelemahan. Pengawasan kelemahan ini menyoroti area yang kurang optimal. Nah, sehingga dapat dikembangkan untuk meningkatkan hasil keseluruhan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, perencanaan peningkatan. Nah, dengan adanya perencanaan peningkatan ini, dapat memberikan panduan yang dimana panduan ini adalah untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang sesuai dan efisien. Nah, untuk apa? Untuk efisiensi dan juga efektivitas dalam jangka panjang. Nah, jadi evaluasi strategis dalam pendidikan itu adalah merupakan pendekatan secara teratur untuk menilai sebuah rencana, kebijakan, dan juga strategi pendidikan. Nah, dengan tujuan untuk mengidentifikasi sebuah peluang untuk perbaikan-perbaikan dan juga memastikan hasil belajar itu sudah optimal atau tidak. Nah, kegunaannya adalah untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan dan juga kesesuaian dalam sistem pendidikan. Artinya, dia sesuai dengan perkembangan zaman. Nah,
sekarang kita lanjut ke hakikat evaluasi. Evaluasi itu merupakan proses pengumpulan dan analisis data. Untuk apa? Ya, ini untuk menilai keefektivitasan suatu program atau kegiatan, yang dimana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program yang telah berjalan itu sudah sesuai atau belum dengan rencana dan juga dapat mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Nah, dengan adanya evaluasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang tentunya untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan dan juga pengambilan keputusan secara bijak yang lebih baik. Nah, jadi intinya evaluasi itu merupakan identifikasi suatu masalah, optimalisasi sumber daya, dan juga peningkatan kualitas. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu karakteristik evaluasi yang efektif. Nah, yang pertama itu sesuai terhadap sasaran, yang dimana evaluasi itu harus dirancang dan juga berdasarkan tujuan dari pendidikan yang telah ditetapkan dan sudah disepakati bersama-sama. Nah, yang kedua, penyampaian hasil evaluasi itu harus benar-benar disampaikan secara tepat, di mana hasil evaluasi harus disampaikan secara informatif dan juga bermanfaat. Dia harus benar-benar sampai kepada pemangku kepentingan dalam lembaga pendidikan. Nah, yang ketiga, efisiensi penggunaan lahan, seperti itu. Yang keempat, reliabilitas data. Di sini, data yang kita gunakan harus benar-benar dapat dipercaya. Demi apa? Demi menghasilkan evaluasi yang valid tentunya. Nah, yang kelima, peningkatan mutu kehidupan. Kemudian yang keenam, integrasi yang berkelanjutan untuk mendukung lingkungan yang sehat. Oke, kita lanjut ke poin jenis-jenis evaluasi. Nah, di sini evaluasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah evaluasi formatif. Nah, tujuan dari evaluasi formatif ini adalah apa? Untuk memantau kemajuan siswa dan juga memberikan umpan balik untuk perbaikan selama proses belajar berlangsung. Nah, contohnya seperti kuis singkat, terus diskusi kelompok, menggambar peta konsep, dan juga tugas video membuat vlog. Nah, vlog video seperti itu. Nah, yang kedua itu evaluasi sumatif. Nah, atau bisa disebut dengan evaluasi di akhir pembelajaran. Evaluasi sumatif ini bertujuan untuk mengukur pencapaian akhir siswa setelah satu periode pembelajaran, satu semester misalnya. Nah, contoh UAS, ujian akhir semester. Nah, yang ketiga yakni evaluasi diagnostik atau bisa disebut dengan evaluasi di awal pembelajaran. Nah, tujuan dari evaluasi diagnostik ini adalah untuk mengukur pengetahuan awal minat, seperti emosi, dan juga gaya belajar siswa sebelum mereka diajarkan materi. Nah, contohnya kayak tes singkat, wawancara, pengamatan perilaku, dan juga interaksi siswa. Nah, yang keempat itu adalah evaluasi dampak. Evaluasi dampak ini adalah evaluasi yang bertujuan untuk efek jangka panjang dari suatu program pendidikan terhadap siswa.
Nah, contohnya seperti mengevaluasi program membaca dengan membandingkan skor literasi siswa sebelum dan sesudah program tersebut dijalankan, serta melihat retensi, keterampilan berpikir kritis, dan pencapaian karir lulusan. Nah, itulah tadi jenis-jenis evaluasi. Nah, kita lanjut ke poin prinsip-prinsip utama evaluasi. Nah, di sini ada 3 prinsip. Yang pertama yakni validitas. Validitas ini adalah di mana evaluasi harus mengukur apa yang mestinya diukur. Ya, harus sesuai dengan tujuan awal pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, yang kedua itu ada keandalan. Keandalan merupakan evaluasi yang dilakukan secara konsisten, yang artinya bisa diulang-ulang seperti itu, dan juga menghasilkan data yang serupa walaupun dalam berbagai situasi. Nah, yang ketiga prinsip adaptabilitas. Nah, prinsip ini merupakan proses evaluasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dalam berbagai konteks. Nah, dalam berbagai konteks pembelajaran, nah, baik itu dari tingkat individu maupun tingkat kelompok. Kemudian, analisis sumber daya dan tindakan evaluasi. Nah, identifikasi dari evaluasi sumber daya ini adalah mengklarifikasikan sumber daya yang sudah tersedia seperti keuangan, infrastruktur, tenaga kerja, dan teknologi yang mendukung proses pendidikan. Proses penilaian sumber daya dilakukan dengan cara menganalisis seberapa baik sumber daya tersebut digunakan dalam mencapai tujuan lembaga pendidikan, serta mengukur keberhasilan dalam pelaksanaannya. Nah, untuk mencapai sumber daya yang optimal, kita perlu nih untuk menentukan strategi untuk memanfaatkan sumber daya yang ada tersebut secara lebih maksimal sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing, terutama di tengah keterlibatan yang ada. Untuk selanjutnya mengenai tindakan perbaikan evaluasi strategi pendidikan, yang mana tindakan perbaikan ini berfokus terhadap peningkatan validitas dan juga reliabilitas serta kegunaan penilaian untuk mendukung pembelajaran siswa secara efektif. Tindakan perbaikan ini adalah proses berkelanjutan yang melibatkan peninjauan kembali terhadap metode-metode yang digunakan dan penyesuaian berdasarkan data dan umpan balik. Nah, berikut ini langkah-langkah tindakan perbaikan evaluasi strategis pendidikan. Yang pertama, analisis diagnostik yang meliputi identifikasi kesenjangan, yang dimana identifikasi kesenjangan ini adalah menentukan materi atau kompetensi yang belum dikuasai siswa berdasarkan data evaluasi. Nah, analisis diagnostik yang kedua yaitu meliputi analisis pola kesalahan. Nah, maksudnya di sini adalah kita harus mencari tahu apakah kegagalan itu disebabkan oleh metode pengajaran, kurikulum, atau malah faktor eksternal. Nah, begitu. Kemudian langkah yang kedua itu adalah implementasi remedial dan pengayaan. Nah, yang meliputi pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial ini adalah pembelajaran yang dimana itu memberikan pengajaran ulang seperti itu, dengan
pendekatan berbeda-beda bagi siswa. Nah, kemudian implementasi remedial ini juga meliputi yang namanya program pengayaan. Nah, program ini yakni memberikan tantangan lebih bagi mereka siswa yang sudah melampaui standar agar potensi tetap berkembang seperti itu. Nah, kemudian langkah yang ketiga yakni penyesuaian strategi instruksional. Nah, yang meliputi apa saja? Yaitu meliputi diferensiasi pembelajaran, yang dimana diferensiasi pembelajaran ini adalah dengan mengubah metode dengan ceramah, diskusi, atau bahkan praktik agar sesuai dengan gaya belajar siswa sekarang ini. Nah, kemudian penyesuaian strategi selanjutnya meliputi optimalisasi media. Nah, optimalisasi media ini adalah penggunaan alat bantu visual atau teknologi untuk memperjelas konsep-konsep yang mungkin bisa dibilang sulit untuk dipahami. Nah, kemudian yang keempat adalah langkahnya yaitu umpan balik. Nah, umpan balik ini bisa kita sebut biasanya feedback ya, atau konstruktif. Nah, yang meliputi dialog guru dengan siswa nih. Di sini dialog ini nantinya akan memberikan penjelasan spesifik mengenai letak kesalahan dan cara memperbaiki. Nah, bukan sekedar memberikan angka saja gitu. Nah, kemudian umpan balik yang kedua yakni meliputi key takeaway, yang dimana key takeaway ini merupakan tindakan perbaikan, bukan sekedar ujian ulang saja, yakni tapi dia tuh harus teratur. Untuk apa? Yakni untuk memastikan setiap siswa itu setiap siswa udah mencapai ketuntasan belajar mereka. Nah, dari pembahasan kita tadi dapat kita simpulkan bahwasanya evaluasi strategis itu merupakan proses penilaian yang terencana untuk memastikan strategi dan program pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, evaluasi ini membantu lembaga pendidikan untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan serta kualitas pelaksanaan. Hakikat evaluasi tidak terletak pada upaya perbaikan berkelanjutan, bukan sekedar hanya berhasil atau tidaknya suatu program. Nah, evaluasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan yang objektif dan juga tepat. Analisis sumber daya dan tindakan perbaikan dilakukan untuk menilai efektivitas SDM, sarana, dan juga anggaran. Nah, hasilnya digunakan sebagai dasar perbaikan agar mutu pendidikan terus meningkat. Nah, itu saja dari saya mengenai evaluasi strategi pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.